semuanya, pada video kali ini kita akan bahas rangkuman materi mengenai media dan sumber belajar. Pembahasan pertama mengenai hakikat media pembelajaran. Media memiliki peran penting untuk membantu memperjelas informasi, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, serta daya tangkap siswa. Selain itu, media juga berfungsi meningkatkan motivasi belajar, memberikan variasi pembelajaran, dan menjembatani konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Media memiliki 3 ciri utama menurut Gerlach dan Ellie, yaitu visatif, yang berarti merekam dan menyimpan informasi. Yang kedua ada manipulatif, yaitu kemampuan mempercepat dan memperlambat kejadian. Yang ketiga ada distributif, yaitu memungkinkan penyebaran informasi secara seragam ke banyak tempat. Nah, secara keseluruhan, media memberikan manfaat besar untuk efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembahasan selanjutnya, kita masuk pada prinsip pemilihan media dan sumber belajar. Media berfungsi sebagai alat bantu komunikasi dalam proses belajar yang mampu meningkatkan fokus, motivasi, dan pemahaman siswa. Metode pemilihan media dapat menggunakan metode ASSURE, yaitu Analyze Learners, State Objective, Select Media, Analyze Recall Participation, dan Evaluate dan Revisi. Sumber belajar juga dapat dimaksimalkan melalui lingkungan nyata seperti observasi dan field trip. Nah, yang berikutnya tentang jenis media pembelajaran. Media terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada visual, yang kedua audio, yang ketiga audio visual, yang keempat digital, dan yang kelima realia atau benda nyata. Dalam memilih media, penting memastikan kesesuaian dengan tujuan dan karakteristik siswa, relevansi materi, efisiensi pembiayaan, serta mampu meningkatkan partisipasi aktif. Contohnya seperti penerapan, misalnya video eksperimen IPA, poster, atau aplikasi pembelajaran. Pembahasan selanjutnya tentang prinsip penggunaan media. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, mempertimbangkan karakteristik siswa, dan menyesuaikan sarana serta biaya. Perlu diingat bahwa media adalah alat, sedangkan sumber belajar adalah penyedia pengalaman. Media dapat diklasifikasikan menjadi cetak, visual, audio, audiovisual, ICT, realia, dan lingkungan. ICT modern kini banyak dimanfaatkan melalui multimedia interaktif, simulasi, virtual lab, dan e-learning. Oke, lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu model media untuk MI atau SD. Anak MI berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget, sehingga membutuhkan media nyata untuk memahami konsep belajar. Model media yang dapat digunakan meliputi visual, audio, audiovisual, realita, dan digital interaktif seperti Kahoot. Sumber belajar dapat berasal dari manusia, bahan cetak, lingkungan, maupun digital. Selanjutnya kita membahas mengenai media dan sumber belajar sederhana. Media sederhana adalah media yang murah, mudah dibuat, dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya kartu bergambar, barang bekas, benda alam, atau permainan edukatif. Media sederhana sangat bermanfaat untuk sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan dapat meningkatkan kekreativitasan siswa. Strateginya antara lain memanfaatkan lingkungan sekitar, melibatkan siswa secara langsung, serta melakukan refleksi. Pembahasan selanjutnya adalah media visual. Media visual adalah media berbasis penglihatan yang mampu meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa. Jenisnya meliputi visual statis, dinamis, proyeksi, dan digital multimedia. Pengembangan media visual dapat menggunakan model AD atau analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Contoh media visual seperti komik digital, animasi sejarah, dan infografis IPA. Berikutnya yaitu tentang media audio.
Media audio yaitu media yang menyampaikan pesan melalui suara. Contohnya rekaman suara, podcast, radio, atau laboratorium bahasa. Pengembangannya melalui tahapan analisis, desain, produksi, uji coba, dan evaluasi. Contohnya penerapan, pembelajaran listening, tilawah Al-Quran, dan musik tematik. Lanjut, media audio visual menggabungkan suara dan gambar bergerak sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata. Contohnya seperti film, video pembelajaran, televisi, dan slide bersuara. Media audiovisual dibedakan menjadi audiovisual diam dan audiovisual gerak. Dalam penggunaannya terdapat langkah. Yang pertama ada persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan evaluasi. Yang berikutnya, media berbasis teknologi. Jenisnya meliputi video interaktif, animasi, simulasi, game edukatif, dan e-learning. Model pengembangannya dapat menggunakan AD. Strategi penggunaan antara lain integrasi pada RPP, evaluasi berbasis digital, dan kolaborasi online. Adapun tantangannya meliputi keterbatasan fasilitas, jaringan internet, dan kompetensi guru. Selanjutnya, media berbasis komputer dan video interaktif. Media komputer berbentuk program digital interaktif, sedangkan video interaktif memungkinkan siswa berpartisipasi seperti memilih jawaban atau jalur video. Manfaatnya mencakup peningkatan motivasi, literasi digital, dan pemahaman konsep yang abstrak. Kendalanya bisa berupa biaya, kemampuan teknis, dan kesiapan penggunaan. Dan yang terakhir adalah media berbasis web atau ICT. Pembelajaran berbasis internet mencakup e-learning, blended learning, dan web-enhanced learning dengan fitur video, modul digital, forum diskusi, dan quiz online. Kelebihannya fleksibel, interaktif, meningkatkan kekreativitasan dan kemandirian belajar. Namun tantangannya meliputi ketergantungan internet, potensi distraksi, dan kesenjangan akses teknologi. Oke, demikian rangkuman materi media dan sumber belajar. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya.